kami tidak terlalu fanatik karena sebelum almarhumah mama itu naik haji waktu saya SD, itu kami juga sempat pelihara anjing gitu ya. Terus kalau makan pun makan makanan yang makruh juga tidak apa-apa. Makruh itu kalau di Islam itu seperti misalkan makan kepiting yang hidup di dua alam, itu sebetulnya kalau Islam yang fanatik ya tidak boleh gitu ya. Tapi pada saat itu kami makan, terus udah gitu mengkonsumsi kue yang mengandung alkohol juga tidak apa-apa. Tapi setelah almarhumah mama naik haji waktu saya SD itu ya mulailah diperketat gitu ya. Almarhum papa beliau rajin sholat, rajin sembahyang walaupun beliau tidak berkesempatan untuk naik haji gitu. Lalu almarhum papa itu orang Makassar, almarhumah mama itu orang Cirebon, almarhumah nenek saya dari pihak mama itu orang Tionghoa kaki kecil, makanya mata saya mata 5 watt. Jadi sebetulnya paras saya tuh lebih kuat ke Tionghoanya, terus kulit saya juga putih gitu ya. Jadi nama saya juga tidak ada bernuansa nama Islam, berbau Islam. Jadi pada saat saya lahir tahun 70-an gitu ya, tahun 80 saya di SD itu banyak sekali saya disangka orang Chinese gitu ya. Pada saat itu ya saya lumayan kesel lah kalau saya dianggap orang Chinese karena saya bukan orang Chinese menurut saya. Saya lahir di ujung pandang tapi besarnya di Jakarta. Dari kelas 1 SD itu saya sudah di Jakarta gitu ya. Jadi dengan saya seringnya dipanggil orang Cina, saya semakin bangga dengan keislaman saya. Saya tunjukkan, enggak, saya orang Islam kok. Saya orang dari Makassar, ujung pandang, ibu saya Cirebon, tapi nenek saya Cina, makanya muka saya kayak Cina gitu. Jadi saya malah justru bangga sekali menjadi orang Islam. Lalu di SD itu tunggu saya kembali sedikit. Jadi almarhum papa itu dulunya adalah seorang pejuang aksi gerilya zaman Belanda di Makassar gitu ya. Jadi setelah beliau selesai menjadi Islam itu harus bisa baca Quran dalam bahasa Arab, tidak terjemahan gitu ya. Terjemahan ya boleh, tapi hanya untuk sekedar tahu, tapi ibaratnya itu nggak dihitung, harus bisanya bahasa Arabnya. Jadi ya saya sempat panggil guru ngaji untuk bisa belajar baca Arab, tulisan Arab itu, tapi tidak lama ya. Terus saya juga berpuasa di bulan Ramadan gitu ya, taraweh segala macam. Terus saya berusaha ya berbuat baik, amal baik gitu ya, ibaratnya supaya kita saya nabung gitu ya untuk hari akhirat kalau saya mati gitu kan ya. Tetapi dengan begitu juga watak saya juga itu sangat jelek. Saya itu wataknya kurang ajar, keras kepala. Kalau yang sudah namanya berantem sama almarhumah mama, itu bisa kata-kata binatang itu keluar. Itu umur SD ya. Jadi dari SD sudah seperti itu, SMP ya begitu juga. Terus saya orangnya tegaan, bukan tidak tega, tapi tegaan. Dalam arti saya dulu ada keponakan laki-laki tinggal di rumah. Kalau dia berbuat sesuatu yang saya tidak suka, itu bisa saya pukul dengan gagang sapu kayu. Itu kakinya saya pukul sampai kayak kesetanan. Dan saya tidak ada rasa menyesal setelah itu juga. Anaknya udah nangis kayak apa, tapi anaknya juga kuat. Jadi anaknya juga bikin saya gregetan karena tidak mau
ngalah gitu loh. Jadi makin jadi saya kayak betul-betul jadi kayak orang kesetanan gitu ya. Terus saya juga kalau misalnya ada sesuatu yang saya tidak suka dari asisten rumah tangga, misalnya makanan terlalu panas lah waktu mana, saya lempar kobokan sampai akhirnya orangnya pulang. Sampai almarhumah mama tuh bujuk-bujuk, aduh maaf anak saya gitu ya. Ya puji Tuhan almarhumah mama saya tuh orangnya baik lah gitu, tapi ya gitulah. Lalu setelah itu saya langsung kenalan almarhumah ibu. Nah di saat-saat mulai saya kerja inilah saya diperkenalkan oleh yang namanya ekstasi gitu ya. Diperkenalkan dengan ekstasi, saya mulai merokok, mulai mengkonsumsi ekstasi lumayan rutin, mungkin ya sebulan 2 kali 3 kali gitu ya, tripping misalnya di klub gitu ya. Setelah itu saya dikenalkan dengan yang namanya putau, lalu saya pakai putau. Tapi pada saat saya pakai putau itu ternyata beda dengan ekstasi. Putau itu ada ketergantungannya gitu ya. Jadi kalau tidak make ya badan sakit, ya ada simptomnya gitu yang mana harus pakai. Nah almarhumah ibu udah mulai curiga, bilang sama orang yang dititipin, yang saya dititipkan gitu ya. Saya bilang, bagaimana caranya saya mau disembuhkan dari putau ini? Oh bisa gampang, pakai sabu, katanya gitu. Saya bilang, hah? Pakai sabu? jadi dari putau, terus akhirnya ya pakai sabu gitu loh. Tapi memang benar, sakaunya hilang, tapi akhirnya pakai sabu. Pakai sabunya tiap hari, hampir tiap hari lah gitu. Kalau padahal film horor, film okultisme itu tuh ada roh jahatnya. Karena kalau film horor itu kan bikin kita takut, ya kan? Sementara kalau kita udah takut itu berarti kita tuh sudah membuka celah gitu. Itu salah satu juga. Terus udah gitu zodiak, ramalan bintang. Saya dari kecil yang namanya ramalan bintang itu nomor 1. Zaman dulu belum ada internet, belum ada apa itu, kalau ada koran setiap hari itu yang dibuka pertama kali harus ramalan bintang dulu. Padahal di agama sebelumnya ya memang dilarang, itu dosa gitu. Tapi cuma dibilang dosa, tidak dikasih tahu solusinya apa kalau dosa. Baca ramalan bintang, solusinya apa supaya tidak baca, atau solusinya apa supaya menetralisir dosa itu misalnya ya. Itu tidak diajarkan. Jadi ramalan bintang, zodiak, sio, primbon, saya dari kecil suka sekali baca primbon. Primbon itu kalau yang belum tahu itu ramalan dari Jawa gitu ya. Itu ada misalnya bersin jam berapa, mimpi apa, itu ada arti. Lalu di situ saya mulai mengungkapkan rasa ketertarikan saya ini kepada pacar saya. Saya bilang, apa betul ya ini cerita begini bisa dari yang ketergantungan narkoba terus bisa dilepaskan, dari yang pengikut setan bisa akhirnya tobat, pokoknya segala macam, itu apa benar ya gitu loh. Saya bilang begitu. Terus dia bilang, oh iya, kalau kamu mau, why don't you just ask Jesus if he is real to reveal it to you. Tanya aja sama Yesus kalau dia itu benar untuk perlihatkan dirinya kepada kamu, kalau dia benar atau tidak. Pada saat itu reaksi saya dalam hati, saya tidak bereaksi secara verbal. Saya bilang, aduh, ya takut ya nggak mungkin banget gitu nanya begitu. Kalau misalnya benar bagaimana? Kan kalau benar berarti saya salah dan saya harus mengakui kesalahan dan saya harus ngikut yang benar. Jadi pada saat itu reaksi saya di dalam hati, aduh takut, nggak mau, udah saya cuekin. Lalu saya cuekin begitu, ya penasaran saya tidak hilang, malah semakin menjadi. Tapi kali ini ada keberanian saya untuk mencari kesaksian-kesaksian orang Islam pindah keyakinan ke Kristen.
Karena pada saat itu saya pikir pasti ada sesuatu hal gitu loh. Kenapa orang Islam mau meninggalkan keyakinan? Lalu setelah itu, setelah selesai berdoa, amin, haleluya, saya bilang sama pacar saya mau dibaptis. Balik dia yang kaget, dibaptis cepet amat. Saya bilang, oh iya, harus komplit. Karena kalau saya melakukan sesuatu harus komplit, nggak bisa setengah-setengah. Akhirnya ya sudah, sebulan kemudian saya dibaptis. Yang lucunya waktu pergi ke gereja gitu ya, karena pacar saya itu walaupun dia tidak sering ke gereja, di Timur Tengah ini ada gereja ya, tidak rutin ke gereja, tapi dia termasuk taat untuk dengan imannya gitu ya, tapi kurang mengerti juga mengenai firman-firman pada saat itu. Jadi pada saat kita ke gereja, ya pendetanya nanya, oh mau dibaptis, baptis apa? Mau baptis percik atau baptis selam? Ya saya melihat bengong aja, saya bilang baptis percik kali ya, yang lebih praktis gitu kan ya. Sudah, akhirnya dijadwalkan, akhirnya saya baptis sebulan kemudian kan ya. Nah sebelum dibaptis itu ya pada saat saya sudah mulap-mulap menerima Yesus sebagai Tuhan